halal bangkainya. Kecuali kapal selam tadi ya, nggak boleh dimakan keras. Iya, anjing laut juga. Biar kata anjing laut, babi laut, singa laut, apa lagi? Pokoknya yang laut-laut. Sebab pertanyaannya begini, kalau dibilang anjing laut, sebenarnya anjing laut itu anjing apa bukan sih? Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut itu kuda bukan? Ada nggak orang pergi naik delman kudanya kuda laut? Ya, nggak ada kan? Kuda laut kan cuma namanya doang kuda, tapi kan dia bukan kuda. Anjing laut juga begitu. Anjing laut itu cuma namanya doang anjing, tapi dia bukan anjing. Nggak bisa gonggong, nggak bisa jaga rumah, bisa nggak? Anjing kan bisa gonggong, bisa jaga rumah. Kakinya 4. Nah kalau dia nggak punya kaki, cuma punya sirip sama buntut begitu, namanya bukan anjing. Cuman orang nyebutnya saja, dan itu pun sebagian orang aja. Nggak semua manusia di muka bumi ini menyebut hewan itu namanya anjing laut. Nggak. Ya, orang barat itu menyebut singa laut itu dengan seal, S-E-A-L, seal gitu. Orang barat, ya kan? Nah kita nyebutnya singa laut, ya kan? Ntar kita sebut aja ada badak laut, ada apa laut, ya gitu. Nah tapi hakikatnya hewan itu bukan. Sama dengan kita ditanya, kan kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, ya sutra. Terus pertanyaannya, boleh nggak kita pakai sutra sintetis, sutra tiruan, artifisial? Jawabannya boleh. Yang haram itu kan sutra dalam arti kata sutra. Sedangkan kalau ada industri yang mampu membuat pakaian mirip kayak sutra, tapi bukan sutra. Ya, itu dari hasil kemajuan industri tekstil zaman sekarang, tidak dihasilkan oleh kepompong ulas sutra. Ia dibikin dari benda yang lain. Kalau nggak salah itu di Mesir, saya baca di internet, dari kulit padi, dari gabah. Itu bisa dibuat bahan yang mirip sutra, halus, lembut gitu. Boleh nggak hukumnya dipakai laki-laki? Ya boleh, karena bukan sutra. Begitu juga dengan istilah emas putih. Emas kan nggak boleh dipakai. Gimana dengan emas putih? Ya kita tanya sama tukang emas, ini emas putih, emas bukan? Bukan Pak, cuma namanya doang, istilahnya doang. Sebenarnya dia bukan emas, dia adalah platina. Cuman penyebutan orang itu adalah emas putih. Yang haram itu emas. Ya, yang lain kan cuma namanya doang, ya nggak masalah. Sama dengan kita nggak boleh minum bir, iya. Tapi kan bir itu haram karena dia memabukkan. Nah, kalau kita minum bir klotok, bir klotok bukan bir, dia bukan khamar yang memabukkan, walaupun namanya bir, tapi bukan khamar. Begitu juga dengan hewan-hewan laut yang namanya mirip dengan hewan yang haram dimakan kalau di darat. Tapi kan cuma namanya atau penyebutannya. Sementara dianya sendiri bukan hewan yang dimaksud dengan hewan yang haram itu. Baik, jadi itu hadisnya. Kemudian yang air zam-zam. Zam-zam ini kalau di Indonesia mahal, tapi kalau di Mekah ya nggak ada harganya. Air zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Pak Romi udah pernah masuk dalam negeri Pak ya? Enggak juga, udah nggak ada. Kalau zaman dulu tuh, ya kita masih bisa masuk ke kolong ke bawah, masih ketemu sumur dan seterusnya itu, tempat kita nyimba air zam-zam. Nah itu di bawahnya memang ada mata air. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunya pertama kali menginjakkan kaki di wilayah itu. Bolehnya air zam-zam untuk digunakan bersuci atau berwudu, itu ada sebuah hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tsumma afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi sijlin min ma'i zamzam fashariba minhu wa tawadda'a. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zam-zam, seember air zam-zam. Beliau meminum dari air itu dan beliau juga menggunakannya untuk berwudu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selain boleh digunakan untuk bersuci, disunahkan buat kita untuk meminum air zam-zam lantaran air itu memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Namun para ulama
sedikit berbeda pendapat tentang penggunaan air zam-zam ini untuk membersihkan najis menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab al-Hanafiyah dan juga mazhab asy-Syafi'iyah serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Hanafi, Syafi'i dan sebagian dari Imam Ahmad. Mereka ini berpendapat bahwa air zam-zam boleh digunakan untuk mengangkat hadas, maksudnya untuk berwudu atau mandi, tapi kurang disukai, karohah, makruh kalau digunakan untuk membersihkan najis. Kenapa? Karena kan ini air mulia nih. Kalau buat minum silakan, buat wudu silakan, tapi masa baju kena najis cucinya pakai air zam-zam, jangan dong. Nah, gitu. Walaupun tidak haram, ya mereka mengatakan makruh. Kalau wudu silakan, tapi kalau mencuci najis dengan air zam-zam, nah itu hukumnya makruh. Hal itu mengingat kedudukan air zam-zam yang sangat mulia, sehingga mereka cenderung kurang menyukai bila kita membersihkan najis dengan air zam-zam. Itu pendapat yang pertama. Boleh wudu, makruh untuk digunakan membersihkan najis. Nah, pendapat kedua, Al-Malikiyah. Secara resmi, Al-Malikiyah ini tidak membedakan antara kebolehan air zam-zam digunakan mengangkat hadas atau untuk membersihkan najis. Kedua-duanya sah-sah saja tanpa ada karohah. Jadi hukumnya boleh nggak buat wudu? Boleh. Boleh nggak buat membersihkan najis? Boleh juga, nggak makruh. Kalau yang pertama tadi kan Abu Hanifah, Syafi'i, sebagian dari Ahmad bin Hanbal itu kan bilang makruh. Tapi kalau Maliki enggak. Boleh wudu, boleh mandi, boleh juga buat bersihin najis, cebok juga boleh. Cebok pakai air zam-zam. Bolak banget gitu kalau cara kita ya. Makruh lah paling enggak. Tapi dalam ini mereka enggak masalah. Dalam pandangan mereka air zam-zam boleh digunakan untuk bersuci, baik itu wudu, mandi, istinja, ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian dan benda-benda. Semua itu tidak mengurangi kehormatan air zam-zam. Maliki. Masih ingat ya Maliki ya? Yang bilang bahwa nah itu dia khas Maliki. Di mana mazhab Maliki ini banyak di daerah Libya, Tunis, Maghrib ya, atau Maroko, Aljazair, itu rata-rata mazhabnya Maliki. Jadi Mesir, Mulon, nah itu banyak Maliki. Kalau Ahmad bin Hanbal itu kan daerah Saudi Arabia, Yaman, daerah negara-negara Teluk. Kalau Mesir hukumnya banyak Hanafi, tapi masyarakatnya banyak Syafi'i. Kalau Indonesia, Malaysia, udah Syafi'i semua lah. Nah, yang lain-lain jarang dipakai. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Tadi disebutkan di pendapat pertama ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada sebagian riwayat. Nah, pendapat ketiga Ahmad bin Hanbal juga nih. Nah, riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berpendapat adalah termasuk karohah, kurang disukai, makruh bila kita menggunakan air zam-zam untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas, wudu atau mandi janabah, apalagi untuk membersihkan najis. Jadi buat wudu aja makruh, apalagi buat najis gitu. Nah, sebagian pendapat dari ulama Hambali. Nah, pendapat ini didukung dengan dalil asar dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan la uhilluha limughtasilin yaghtasilu fil masjid wa hiya lisyaribin aw limutawaddi. Aku tidak menghalalkan buat orang yang mandi janabah di masjid, namun itu buat orang yang minum atau buat orang yang berwudu. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Dikatakan kalau air laut kan campur garam, artinya boleh digunakan untuk berwudu. Iya. Karena kalau air putih biasa sudah campur garam sedikit. Iya boleh, tidak masalah. Artinya tercampur garam ini kan tidak berubah menjadi air yang lain. Ya, tetap masih air, walaupun ada benda sucinya, garam atau apalah gitu, pasir atau tanah gitu ya. Selama dia masih seperti itu, dia masih boleh digunakan. Jadi kalau air biasanya air putih, satu gelas kita masukin garam barang 2-3 sendok, kita aduk, ya masih boleh,
nggak masalah. Cuman kalau kita tambahin kopi, gula, teh, nah itu penyebutannya saja udah berubah, ya kan? Penyebutannya saja udah berubah. Kalau yang pertama tuh orang cuma bilang air putih tapi asin, nah gitu, masih bilang air putih. Tapi kalau udah campur kopi, apalagi campurin kuah semur, ya, air kasih bumbu semur kan udah jadi bumbu semur tuh. Nah kita kan nggak bisa bilang air lagi, walaupun kandungan airnya banyak sebenarnya. Tapi kita udah bilang kuah semur, kuah bakso, apalagi campurin sambal goreng, kan jadi jadi opor, jadi apa segala. Nah itu udah nggak disebut air lagi. Oke, ada lagi, silakan. Kalau air udah stadium panas terus hangat, itu belum rasa. Air ya? Teki kan dijemur panas. Oh, teki ya. Terus dibakar wudhu. Bakar wudhu, kenapa? Rasanya udah panas, udah lupa rasa. Oh, itu istilahnya air musyammas ya. Air yang kena panas. Di dalam mazhab Syafi'i ada kemakruhan. Jadi makruhkan kita berwudu atau mandi janabah dengan menggunakan air musyammas. Musyammas ini dikatakan syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Air ini panas gara-gara dia kena senter sinar matahari. Tetapi yang dimakruhkan oleh Imam Syafi'i dan madhabnya, air yang memang dia wadahnya logam. Ya, wadahnya logam. Tangki yang terbuat dari logam, stainless suka kuningan atau apa gitu ya. Dan kemudian ini kita ngomong Imam Syafi'i ini tinggalnya di mana? Dia tinggal di Timur Tengah, entah di Mekah, entah di Madinah, bahkan pernah di Irak dan terakhir meninggal di Mesir. Itu semua negeri subtropis. Yang kalau musim panasnya emang buneng itu panasnya gitu ya. Artinya memang panasnya panas benar-benar panas gitu. Gak tahu kalau ini kemarin waktu haji pas musim panas bukan biasa ya, antara panas dengan dingin. Nah kalau yang namanya air musyammas versinya mazhab Syafi'i itu memang panasnya panas nauzubillah gitu. Dan kenyataannya kalau itu digunakan untuk berwudu bisa menghasilkan penyakit baros gitu ya. Nah maka Imam Syafi'i mengatakan ini bicara tentang realitasnya aja, mendingan jangan dipakai dah. Kenapa? Ini makruh nih hukumnya, karena dia memberi madharat. Nah, kalau mau ya didinginkan dulu. Kalau kita tinggal di negara-negara ya kayak Mesir lah begitu, itu kalau udah musim panas nggak usah ditangki. Air yang datang ke rumah kita kan lewat itu, lewat pipa. Begitu kita buka air panas gitu. Air panas gitu. Jadi kadang-kadang di rumah-rumah itu ada pemanas air. Itu heater. Fungsinya kan buat memanaskan air kalau lagi musim dingin. Nah kalau lagi musim panas, heaternya dimatiin. Kan dia ada termosnya di dalam. Nah tampunglah di situ di dalam heater itu, tapi heaternya dimatiin, nggak usah nyalain. Dia jadi nggak panas. Yang panas yang kalau dari keran langsung, karena kerannya itu pipanya itu kan pipa besi itu. Nah itu berkilo-kilometer tuh kejemur sama matahari. Begitu dibuka panasnya luar biasa. Nah ibu-ibu di negara-negara seperti itu biasanya kalau pagi itu, dia buka keran, dia beli bak mandi apa ember yang gede, ditampung di situ biar nggak kejemur. Jadi kalau misalnya mau pakai air bukan ngambil dari keran, ngambilnya dari penampungan, dari ember dan sebagainya. Ada ibu-ibu yang pintar, nggak usah pakai ember, biarin aja masukin ke dalam heater, tapi heaternya dimatiin. Kan itu kayak penampungan juga. Nah, gitu. Ya nggak usah pakai dibilang makruh juga kita wudu pakai gitu, orang panas banget. Nggak usah pakai dibilang makruh. Cuman ketika kitabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu dibaca di Indonesia, air musyammas, orang kalian cuma kejemur gitu doang, anak-anak kuku gitu. Padahal bukan anak kuku aslinya itu. Ya, musyammas itu air mendidih itu sebenarnya. Ya cara kita udah bangsa 90-an derajat itu udah panasnya. Jangankan air. Kemarin waktu saya di Qatar itu pas musim panas kan, naik mobil berhenti sebentar keluar ngelihat laut di pinggir pantai. Begitu mau masuk mobil lagi cuma 2 menit, megang handle pintunya itu nggak berani, saking panasnya.
Jadi mesti pakai sapu